semuanya, perkenalkan nama saya Fili Lazuardi dengan NIM 241004003. Di sini saya ingin membuat tugas video ujian akhir semester dengan mata kuliah Strategi Pembelajaran dan dosen pengampu Ibu Febri. Dan materi yang saya akan bawakan adalah dinamika proses pembelajaran. Nah, pertama-tama saya akan membahas tentang pengertian dari proses pembelajaran. Jadi, proses pembelajaran adalah upaya bersama antara guru dan peserta didik untuk berbagi serta mengelola informasi dan ilmu pengetahuan dengan harapan ilmu yang diberikan akan bermanfaat untuk peserta didik. Nah, proses pembelajaran yang baik akan membentuk kemampuan intelektual, berpikir kritis, dan juga kreativitas serta perubahan perilaku atau pribadi seseorang berdasarkan praktik atau pengalaman tertentu. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang dinamika proses pembelajaran. Jadi, dinamika proses pembelajaran ini merujuk pada serangkaian interaksi yang terjadi antara berbagai komponen dalam proses belajar mengajar, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Nah, proses ini melibatkan hubungan antara guru, peserta didik, materi, serta faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang perencanaan atau planning. Jadi perencanaan ini adalah langkah awal yang sangat penting untuk dilakukan seorang guru untuk memastikan bahwa kegiatan pembelajaran yang dilakukan dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, pada tahap ini guru menyusun rencana yang mencakup tujuan pembelajaran, materi yang ingin disampaikan, metode pembelajaran, media yang digunakan, serta evaluasi pada akhir pembelajaran. Nah, merancang sebuah proses kegiatan pembelajaran ini harus mempertimbangkan karakteristik pembelajaran serta kebutuhan siswa sehingga kegiatan pembelajaran menjadi lebih relevan, kontekstual, dan menarik bagi peserta didik. Kedua adalah pelaksanaan. Pelaksanaan pembelajaran ini adalah proses yang sudah diatur dengan langkah-langkah tertentu agar pelaksanaan pembelajaran mencapai hasil yang diinginkan. Pelaksanaan pembelajaran ini juga bisa diartikan sebagai suatu kegiatan yang bernilai edukatif yang mewarnai interaksi antara guru dan siswa. Nah, pelaksanaan pembelajaran ini biasanya dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama adalah pembukaan pembelajaran, yang kedua adalah penyampaian materi pembelajaran, dan yang terakhir adalah penutupan pembelajaran. Nah, pada tahap pembukaan pembelajaran, guru biasanya membuka dengan salam, presensi kehadiran siswa, membangunkan suasana kelas dan energi-energi positif, lalu menanyakan materi yang sudah dipelajari sebelumnya, lalu menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dipelajari pada hari itu. Nah, penyampaian materi adalah inti dari proses pelaksanaan pembelajaran. Dalam penyampaian materi, guru bisa menyampaikan materi mulai dari materi yang paling sederhana terlebih dahulu hingga ke materi yang lebih kompleks. Tujuan dari penyampaian materi adalah untuk membantu siswa memahami suatu permasalahan dan konsep pembelajaran. Yang terakhir adalah penutupan pembelajaran. Penutupan pembelajaran ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru dengan mengakhiri kegiatan pembelajaran. Biasanya, guru melakukan evaluasi terhadap materi yang telah disampaikan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari kegiatan pembelajaran. Tahap evaluasi ialah tahap di mana guru memeriksa hasil kerja dengan menyertakan peserta didik untuk menilai kualitas kerja. Dan hasil evaluasi ini adalah salah satu indikator keberhasilan guru dalam proses pembelajaran. Nah, penyebab dinamika proses pembelajaran itu sangat beragam dan saling berkaitan, seperti karakteristik siswa yang heterogen, minat bakat dan gaya belajar siswa, tingkat perkembangan masing-masing individu siswa, dan penggunaan metode pembelajaran itu juga sangat berpengaruh pada dinamika proses pembelajaran. Dinamika dalam proses pembelajaran adalah hal yang wajar jika terjadi, bahkan dibutuhkan untuk menciptakan suasana belajar yang hidup dan bermakna. Namun, jika dinamika tidak terkendali, maka dapat mengganggu proses pembelajaran. Nah, oleh karena itu, penting banget untuk para pendidik supaya memiliki kemampuan untuk mengelola dan menyelesaikan dinamika yang muncul. Konflik di dalam kelas dapat muncul karena berbagai faktor, seperti sudut pandang yang berbeda, kesalahpahaman, persaingan untuk mendapatkan perhatian, pengalaman pribadi, dan kesenjangan budaya dan sosial ekonomi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa pendekatan untuk menangani konflik yang kemungkinan muncul dari dalam kelas. Dan pendekatan ini bisa disesuaikan dengan situasi yang sedang dihadapi. Pendekatan yang pertama adalah kolaborasi. Strategi ini mendorong keterbukaan komunikasi dan pemecahan masalah. Jadi, pendekatan ini mendorong siswa untuk aktif bekerja sama dalam menemukan solusi dan memecahkan masalah. Pendekatan yang kedua adalah kompromi, di mana kedua belah pihak membuat konsensi untuk mencapai kesepakatan. Nah, kompromi ini membantu siswa untuk memahami nilai negosiasi, menangani ketidaksepakatan secara konstruktif, serta membangun jiwa kepemimpinan. Terakhir adalah ketegasan. Pendekatan ini memberdayakan siswa untuk berkomunikasi secara efektif, yang pada akhirnya dapat membantu mereka tidak hanya dalam hal negosiasi, tetapi juga dalam membangun rasa kepercayaan diri dan hubungan interpersonal yang kuat.
Kesimpulannya adalah dinamika proses pembelajaran adalah hasil interaksi antara berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan mentransfer ilmu. Sangat penting bagi para pendidik untuk terus mengembangkan keterampilan dan berinovasi dalam metode pembelajaran yang menyesuaikan perkembangan teknologi dan kebutuhan zaman. Dengan demikian, dinamika proses pembelajaran akan mampu menjawab tantangan pendidikan modern serta membentuk karakteristik individu yang kompeten, kritis, dan adaptif di masyarakat. Nah, itu dia video penjelasan tentang materi dinamika proses pembelajaran yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.